Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, maqalah yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr. Disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak distatuskan sebagai dosa kecil ketika dosa itu dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara israr. Artinya, apapun dosa yang tidak dijelaskan langsung di dalam Al-Quran, yang perilaku itu tidak diridhoi oleh Allah, maka perilaku itu dipastikan sebagai perilaku dosa. Apapun yang syariat Islam tidak ridho, maka itu disebut dengan dosa. Sehingga dosa dibagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu apa? Dosa besar adalah dosa-dosa yang di situ oleh Al-Quran langsung disebutkan, seperti membunuh, menggunjing, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Maka dosa-dosa yang tidak langsung disebutkan di dalam Al-Quran itu disebut dengan dosa kecil. Berbeda dengan Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajirnya, tidak ada dosa itu dikategorikan sebagai dosa besar atau dikategorikan sebagai dosa kecil, karena tidak melihat dari dosanya itu sendiri, tapi melihat dari siapa yang dimaksiati. Karena dengan melakukan dosa sama halnya melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajirnya, beliau mengatakan tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar. Semua dosa itu besar karena melihat Allah yang didosai. Dan semoga kita selalu diberi taufik oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan dosa kecil itu tidak ada ketika dilakukan secara terus-menerus. Orang yang ucapannya jelek satu kali itu masih disebut dengan dosa kecil, tapi ketika terus diucapkan maka akan disebut menjadi dosa besar. Dosa itu akan menjadi dosa besar. Ketika ada orang yang misuh, ada orang yang berkata kotor satu kali, maka selama itu dilakukan terus menerus, maka dia disebut dengan dosa besar. Fa inna bil muwadhdati 'alaiha ta'azzumun fatasiru kabiratan. Maka dengan dia melakukan dosa kecil itu terus menerus, maka dosa kecil itu akan menjadi besar. Fatasiru kabiratan. Wa aidan annaha ala azmin istiqamatuha tasiru kabiratan. Dan juga ketika dia mempunyai niatan untuk melakukan dosa itu terus-menerus, maka dengan niatan itu dosanya akan menjadi lebih besar. Fa innan niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Karena niatnya seseorang untuk melakukan kemaksiatan, maka itulah menjadi kemaksiatan. Maka niat itu sendiri menjadi maksiat. Jadi maksiat itu ketika hanya diniati, oh saya ingin seperti ini, saya ingin melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dengan niat itu sendiri maka akan menjadi maksiat. Wala kabiratan ma'al istighfar. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak dianggap sebagai dosa besar ketika dosa itu bersamaan ditaubati. Apapun dosanya, ketika diistighfari maka akan dianggap tidak menjadi besar. Ayat taubah bisyurutiha, tapi taubat di sini dengan syarat-syarat taubat. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ati wa in kanat kabiratan, karena taubat itu akan menghapus bekas dari kesalahan, wa in kanat kabiratan, walaupun dosa itu adalah dosa besar. Jadi yakinlah ketika mulut kita masih mampu mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus hati kita nadam, hati kita merasa menyesal, ketun terhadap apa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa itu, maka Allah pasti Ghafurur Rahim, Allah pasti mengampuni. Jadi biasakan kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dalam kesempatan apapun. Kemudian kita ingat dosa yang pernah kita lakukan, terlebih ketika malam hari atau terlebih ketika kita setelah selesai sholat mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 atubu ilaih, saya minta ampunan ya Allah dan saya tobat kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim, atubu ilaih, dan banyak lafaz-lafaz istighfar yang lain. Jadi minimal astagfirullahaladzim. Ruya hadal hadisa Ad-Dailami an Ibni Abbas, lakin bitakdimil jumlati al-akhirati anil Allah. Diriwayatkan hadis ini adalah hadisnya Imam Ad-Dailami dari sahabat Abdullah bin Abbas, lakin bitakdimil jumlati al-akhirati anil Allah. Jadi kesebenarnya dosa itu dibagi menjadi dua. Dari versi ini, dari versi kitab Nashorul Ibad, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Kemudian dosa besar adalah dosa-dosa yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Tapi menurut kitab Az-Zawajir, dosa itu semua adalah dosa besar karena yang kita dosai itu adalah Allah. Sehingga oleh Rasulullah SAW dikatakan, ketika kita terus-menerus melakukan dosa kecil, maka dosa kecil itu tidak disebut dengan dosa kecil, tapi akan menjadi dosa besar. Jadi maka kita harus hati-hati di dalam perilaku, di dalam ucapan, di dalam apapun, sehingga kadang ketidakmengertian kita tentang ilmu, ketidakmengertian kita tentang dosa, maka kita sering melakukan dosa. Yang kedua adalah dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang langsung ditulis di dalam Al-Quran. Sehingga ketika semua dosa itu kita taubati, kita ucapkan istighfar, di dalam hati kita merasa nadam, merasa menyesal, ada penyesalan dan tidak akan mengulangi, dan merubah sikap kita, merubah ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha Pengasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum